Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebenarnya saya ingin sedikit berbagi. Berapapun jamaah yang hadir, ya, itu tidak mengurangi kekhusyuan dalam bermajelis ilmu. Ya, tadi saya diantar oleh Mbak Desi sudah mulai, kok sandalnya baru dikit ya, gitu ya, sudah mulai, wis rapopo Mbak, ngitungin sandal gitu ya, wis rapopo Mbak. Di masjid ini terakhir mengisi sebelum tindak, di sini penuh. Ada yang ikut terakhir, anak-anak mahasiswi di sini di MPB penuh ya, masya Allah penuh sampai di atas ada nggak kemarin? Nah, kita lihat itu penuh Bu, yang di bawah tuh penuh full sampai berdempet-dempetan. Saya bilang Allahu Akbar, semoga pahala mengalir deras kepada siapapun yang membangun masjid ini, ya, kepada siapapun yang mewakafkan tanah ini. Subhanallah. Dan itulah para mahasiswi yang biasanya tuh semangatnya bergelora luar biasa, masya Allah. Jadi yang namanya pengajian itu Mbak Dia sebenarnya mau sedikit mau banyak sami mawon. Yang penting kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu yang kita serap, dalam ilmu yang kita dapatkan, dan itu menjadi pahala jariah bagi siapapun yang menyampaikan. Baik, hari ini insya Allah ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang seorang sahabiah yang bernama Ummu Atiyah. Sinten asmanipun? Namanya bukan Ummu Atiyah aslinya, itu kunyah, hanya beliau lebih terkenal dengan kunyahnya. Kunyah niku nopo? Ya, misalnya ada yang tanya, kunyah itu panggilan, ya. Nah, beliau nama aslinya adalah Nusaybah bintul Harith Al-Ansariyah. Beliau namanya Nusaybah. Nama aslinya adalah Nusaybah bintul Haris Al-Ansariyah. Tapi lebih terkenal dengan panggilannya yaitu Ummu Atiyah. Ya. Beliau subhanallah termasuk seorang sahabiah yang bergegas untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 71 rombongan. Jadi bersama 71 yang lainnya dalam satu rombongan. Bersama 71 orang lain yang ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW, ingin masuk Islam, ingin bersaksi, bersyahadat, dan diantaranya ada Ummu Atiyah. Ya subhanallah. Dan kita bisa mengambil pelajaran, artinya Ummu Atiyah ini, Nusaybah bintul Haris ini termasuk orang-orang yang ketika ada panggilan iman, beliau bersegera mendatanginya, bukan nanti. Orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Bu, kalau ada qala Allah qala Rasul, apa yang Allah berikan, Rasulullah berikan, ya, maka nggak berpikir panjang, langsung mentaati. Itu orang-orang yang hatinya sudah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini perkataannya Allah, ini perkataannya Rasulullah, oh ini perintahnya Allah, oh ini perintahnya Rasulullah. Maka tidak berpikir 1000 kali, baik, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Beliau juga termasuk min kibari nisa'us sahabiyah. Beliau termasuk seniornya para sahabiyah, masyaallah ya. Jadi sesepuhnya, seniornya, masyaallah. Beliau juga seorang yang sangat pemberani. Jadi ketika beliau hidup, ya, beliau itu ikut dalam peperangan kurang lebih bersama Rasulullah SAW sebanyak 7 kali, Bu. Kita ikut perang nopo mboten, Bu? Perang melawan hawa nafsu, ya. Lah kita menuntut ilmu gini kan lagi jihad fisabilillah, ya nggih mboten? Nggih sami. Cuman bedanya kalau Ummu Atiyah dulu perangnya langsung. Ya, perangnya langsung bersama Rasulullah SAW. Kenapa Ibu? Umurnya. Di sini kalau yang saya baca dari Sirah Al-Maraji tidak disebutkan detailnya. Yang jelas beliau itu orang-orang yang pertama kali masuk dalam barisan sahabiyah, ya, dan beliau termasuk dari Ansar. Berarti Ansar itu orang Madinah. Masya Allah ya. Dari zaman dulu kala Bu, yang namanya orang Ansar itu, orang-orang suku atau penduduk asli Madinah itu terkenal orang yang cepat dalam menyambut Islam.
Ya, bisa dibayangkan Bu, waktu ada berita Abu Bakar dan Rasulullah itu hijrah, orang-orang Ansar tuh setiap hari selalu ke perbatasan Bu, nengok sampai dilihat kira-kira Rasulullah sudah datang belum gitu ya. Sampai sore hari Rasulullah nggak datang-datang, balik lagi ke rumah. Ya, besoknya berangkat lagi. Kan karena belum ada berita terupdate gitu ya. Belum ada sampai mana Rasulullah, belum ada apa zaman dulu kala ya. Jadi setiap hari itu ditungguin sama orang Ansar, yang laki-lakinya, yang perempuannya, semua nungguin Rasulullah, kedatangan Rasulullah, sampai dirindukan gitu loh kedatangan Rasulullah. Bahkan sebagian orang Ansar seperti Ummu Atiyah ini bersama 71 orang dari Ansar datang ke Mekah sengaja berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baiatnya tangpun di Mekah. Kalau yang sudah pernah Madinah Mekah, coba ibu-ibu yang sudah pernah ke sana, kira-kira perjalanan darat saja ditempuh 5 jam nggih. Ya kalau sekarang ada kereta, tapi coba perjalanan darat dibayangin 5 jam, kira-kira kalau naik unta itu Bu. Unta yo kadang capek yo, belum ada rest area ya. Capek untanya yo, sebentar istirahat, dan itu istirahatnya nggak bisa diprediksi ya Bu. Kalau mobil kan bisa diprediksi kapan drivernya mau nyetir, tapi unta lihat keadaan untanya ya. Jadi bisa berhari-hari ya, subhanallah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah, dari Mekah balik lagi ke Madinah. Hanya untuk apa Bu kira-kira? Hanya untuk berbaiat, menunjukkan bukti rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi perjalanan mereka tuh sungguh luar biasa gitu loh. Kalau dibandingkan dengan kita, kalau kita sekarang dari rumah menuju masjid gitu ya, Masya Allah. Mereka benar-benar menyambutnya Rasulullah SAW itu dengan berjalan jauh sekali. Masya Allah, Masya Allah. Maka dari itu orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang pertama-tama masuk Islam itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan surganya Allah. Karena memang pengorbanan mereka juga berat gitu. Sebanding pahala itu sebanding dengan perjuangan Bu, perjuangan dan niat yang solih. Ya, Masya Allah itu berbanding lurus, Masya Allah. Tidak usah bersedih ya, kalau misalnya kita ternyata sama Allah diuji dengan sebuah ujian yang itu butuh perjuangan. Luruskan niat, Allah kasih pahala yang lebih besar ya. Dan jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Baik, nah Ummu Atiyah ini termasuk seorang mujahidah, berarti ya orang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Bahkan yang lebih keren lagi nih Bu, dalam peperangan Uhud. Ibu-ibu, perang Uhud niko tahun pinten nggih? Ayo, ini ceritanya lagi senam otak ya, kan biar nggak pikun. Nah, diingat-ingat kembali. Ayo, perang Uhud terjadi pada tahun keberapa? Ya, mboten nopo-nopo, catatannya dibuka kembali. Ketemu nopo mboten? Yang penting catatannya bisa kebaca Bu. Jangan sampai nulis tulisannya sendiri ki opo gitu. Tahun pinten ayo? Yang muda-muda tahun berapa? Dua itu perang Badar sayangku. 2 itu perang Badar ibu-ibu. Ya, dibuka lagi. Pinten Bu? 4. Kelebihan sedikit. Antara 4 dan 2. 3. Pinter. Yo ditulis. Perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Ya ditulis gede-gede Bu. Nanti barangkali saya tanya lagi, Ibu sudah bisa jawab. Ya, insya Allah. Pada waktu perang Uhud di tahun 3 Hijriah, beliau adalah seorang mujahidah yang gagah berani. Sampai-sampai kita tahu waktu perang Uhud itu Bu, Rasulullah SAW tuh Masya Allah banyak mendapatkan panah gitu dari arah musuh. Dan di antara yang menjadi tameng itu Bu, tamengnya Rasulullah SAW itu Ummu Atiyah. Tameng tuh, jadi kan waktu perang Uhud itu Bu, begini kan ceritanya. Perang Uhud Bu, itu awalnya muslimin menang waktu pasukan memanah ada di bukit. Tapi setelah itu mereka melihat ada ghanimah, harta rampasan perang di bawah, tergiur dengan dunia, lupa dengan pesan Rasulullah, pada turun ke bawah. Dan yang terjadi adalah pasukan musuh naik ke atas bukit. Ya, bisa dibayangkan Bu pertempurannya. Kira-kira kalau pasukan musuh sudah di atas bukit, kira-kira Bu, sekarang yang menguasai peperangan siapa? Musuh Islam. Mereka bahkan ingin memanah Rasulullah SAW. Nah, para sahabiah termasuk Ummu Atiyah,
orang-orang para sahabi itu mereka di sini Rasulullah mereka melindungi Rasulullah SAW jadi tamengnya, maksudnya mereka berdiri depan Rasulullah SAW. Itu pun Rasulullah SAW sudah banyak yang istilahnya menjaga sampai giginya itu patah, Bu. Dan Ummu Atiyah ini mendapatkan 7 tusukan luka. Ya Allah, perempuan loh, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi memang ini bahasanya perempuan yang apa, Bu? Wonder Woman. Iya, kalau ada Wonder Woman tuh harusnya jangan yang lain, itu Ummu Atiyah itu. Karena memang subhanallah, jarang biasanya yang namanya perempuan itu kalau ikut berjihad, ikut perang itu adanya di barisan belakang. Para sahabiah itu. Apa yang dilakukan? Masak, bener. Kalau ada yang terluka, membalut lukanya. Nah, ini karena mungkin saya membayangkannya sudah genting keadaannya gitu loh. Jadi semua tuh nyarinya Rasulullah sudah nggak berpikir bagaimana dengan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Kayak Bu ya. Terus dah nggak berpikir lagi situ ada laki-laki enggak. Pokoknya saya harus bisa menjaga Rasulullah gitu ya. Subhanallah. Itu loh, Bu. Jiwa itu, Bu. Kalau yang dikedepankan adalah Allah dan Rasulnya, maka sudah tidak ada lagi rasa bagaimana dengan dirinya. Subhanallah. Dan yang penting Rasulullah gitu, yang penting Allah gitu ya. Dan orang-orang yang diberikan karunia seperti itu tuh orang-orang luar biasa. Ya, nggak semua, Bu, nggak semua. Pilihan Allah, pilihan Allah. Terkadang kan ini nasihat untuk diri saya ya terutama. Terkadang kita itu kan hidup di dunia, terkadang yang namanya syaitonir rajim ya. Terkadang kita memikirkan diri dulu kan, Bu, baru orang lain, baru Allah dan Rasulnya. Tapi tidak bagi Ummu Atiyah. Ummu Atiyah yang dipikirkan bagaimana Rasulullah, apa yang sudah saya berikan untuk Islam. Jadi benar-benar beliau tuh berdedikasi ya. Beliau memberikan apapun yang bisa beliau berikan untuk Islam. Allahu Akbar. Itulah Ummu Atiyah. Dan beliau ibu-ibu, tapi saya yakin insya Allah ada tuh. Pasti di zaman now ini ada sejenis Ummu Atiyah walaupun nggak mirip banget. Beliau itu, Ummu Atiyah itu terkenal orang yang sat dalam kebaikan, ringan tangan untuk menolong. Itu Ummu Atiyah. Ibu ingat gak waktu putrinya Rasulullah yang bernama Zainab? Rasulullah putrinya ada berapa, ibu-ibu? Ayo jangan kalah sama anak-anak yang di tempat kami. Usia-usia 5 tahun, 4 tahun, Bu. Tiap hari disonding saya dengar. Putra-putrinya Rasulullah, kata ustadzanya ada 7 gitu ya. Sampai itu setiap hari. Ya putrinya Rasulullah ada berapa, Bu? Ayo tes otak lagi. Pinten? 4 Bu Reni, 1 Bu Reni. Ruqayyah dari awal yang tertua. Fatimah niko bungsu. Fatimah niko bungsu yang. Oke, bungsunya Rasulullah niki Fatimah. Bahkan Fatimah niki meninggalnya setelah Rasulullah wafat. Enggak lama kemudian Fatimah meninggal. Nggih, sinten ayo. Dan 3 putrinya Rasulullah itu meninggal sebelum Rasulullah wafat. Sinten? Zainab, pintar ibu-ibu. Yang kedua, Masya Allah, barakallahu fiik, Ruqayyah. Ya, terus adiknya Ummi Kulsum. Terakhir Fatimah. Diinget-inget nggih. Jadi Zainab itu putri sulungnya Rasulullah SAW. Dari Zainab Rasulullah dapat cucu namanya siapa? Ibu-ibu. Putrinya Zainab. Kayaknya saya sudah cerita Zainab belum ya? Ibu-ibu belum cerita Zainab kah saya di sini? Nggak di murojaah. Coba Mbak Des, ada nggak Zainab? Kenapa belum? Sepertinya sih sudah, karena kita sudah di Sahabi ya, udah belum? Ruqayyah, Ummi Kulsum sepertinya sudah. Ingat nggak Zainab itu, Bu? Yang setia dengan suaminya Abul As. Ingat? Yang Abul As tertawan. Terus Zainab mengirim seorang utusan untuk menebus suami tercintanya dengan kalung pemberian ibunda tercinta. Sampun cerita napa dereng nggih? Sampun. Berarti dibuka kembali nggih, Bu. Nah, ini Zainab. Zainab itu punya anak namanya Umamah. Umamah ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Nah, waktu Zainab meninggal, Bu, waktu itu ada Ummu Atiyah yang mengurusi pemandian jenazahnya Zainab. Berarti beliau orang yang satset napa mboten? Nggih.
Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu itu belum tahu bagaimana cara memandikan seorang jenazah wanita. Rasulullah beritahu, ya mandikanlah 3, kalau belum 4, terus sampai bersih, ya. Dan kalau rambutnya panjang bisa dikepang, gitu kan. Itu dan terakhir bilasan terakhir dicampur daun bidara. Rasulullah mengajarkan Ummu Atiyah. Jadi Ummu Atiyah ini terkenal sat. Dan beliau memang terkenal di kalangan sahabiyah, orang yang suka menolong. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kemarin baca kisah di kitab apa ya. Jadi Ummu Atiyah ini termasuk orang yang disukai oleh para sahabiah lain. Beliau juga kalau ada yang mau nikah nih Bu, Ummu Atiyah itu termasuk istrinya Rasulullah SAW. Didandanin sama Ummu Atiyah. Ini sat nah Bu. Kadang ngurusin pemandian jenazah, kadang jadi tukang salon dadakan, ya kan? Didandanin. Nah, sebelum berjumpa dengan Rasulullah yang dandanin sinten? Ummu Atiyah ini. Masya Allah. Jadi perannya banyak. Kira-kira ibu-ibu nemu nggak perempuan jenis seperti Ummu Atiyah zaman sekarang? Banyak Allah berikan kelebihan. Masya Allah. Dalam? Telepon? Nggih. Hatinya begitu tulus nggih. Nggih. Sampai beliau tuh Masya Allah, banyak kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Masya Allah. Dan Alhamdulillah kelebihan yang Allah berikan tidak pelit, dibagi ke orang lain. Ya, beliau berikan apa yang bisa beliau berikan. Dan Ummu Atiyah ini, teman-teman ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ya, terkenal orang yang suka memberi, ya, dermawan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini orang-orang yang Allah lembutkan hatinya, ya. Masya Allah, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk orang lain. Bahkan Ummu Atiyah ketika diberitahu putranya syahid di jalan Allah, beliau tegar. Beliau berbaik sangka kepada Allah dan mengatakan kepada dirinya, saya yakin putraku akan diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di beliau tuh kalau boleh saya berkata ya Bu, seorang yang mungkin sebenarnya kan yang namanya ibu kalau diberitahu, diinfokan putranya meninggal, pasti sedih ya. Itu sudah fitrah seorang perempuan. Jadi memang baper, bawa perasaan itu fitrahnya kita. Dan saya yakin Ummu Atiyah juga sedih ketika beliau mendapatkan kabar putranya meninggal, ya, syahid di jalan Allah. Tapi beliau mendahulukan Allah dan Rasulnya serta berbaik sangka kepada Allah bahwa putranya pasti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi memang beliau luar biasa, Masya Allah, pemberani, Masya Allah, tegar dalam menghadapi ujian, ya, Masya Allah. Kalau tadi Mbak Desi bilangnya tahan banting. Orang yang tahan banting itu itu biasanya dia dalam menghadapi kehidupan tuh lebih apa Mbak? Lebih bisa menerima lah ya, menerima, lebih tegar gitu ya. Mau ada yang bully, mau ada yang apa, pokoknya tegar, ya itulah. Kayaknya Ummu Atiyah gambarannya seperti itu. Jadi beliau tuh wanita yang subhanallah, lembutkan hatinya, Allah tegarkan jiwanya, Masya Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.